Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kembali kita semuanya dalam pembahasan soal ujian sekolah kelas 6. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran matematika. Tentunya saya ingatkan bagi kalian semuanya yang ingin melihat pembahasan soal-soal yang lainnya, kalian bisa melihat videonya pada link video yang terdapat pada deskripsi video ini. Dan tentunya bila bermanfaat, jangan lupa di-share sebanyak mungkin kepada teman-teman kalian, grup-grup belajar, agar teman-teman kalian semuanya bisa juga belajar dalam video ini. Kita mulai untuk soal matematika ujian sekolah kelas 6 sekolah dasar. Yang pertama, hasil dari 1050 dikurangi 15 ditambah 39 dikali 14 adalah A 15.036, B 13.944, C 519, dan D 294. Anak-anak semuanya, saya ambil notepad dulu buat oret-oretan. Oke, kita mulai. Anak-anak semuanya, ketika kita akan menghitung bilangan campuran seperti ini, maka kita harus membedakan mana yang dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang dikerjakan belakangan. Tentunya agar lebih mudah, ini saya memakai singkatan Q kali di larang. Maksudnya apa anak-anak di sini? Ku berarti ini yang ada tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Berikutnya yang kedua, kali G, perkalian atau pembagian dikerjakan setelah tanda kurung. Kemudian yang ketiga, setelah pembagian dan perkalian dihitung, maka berikutnya penjumlahan atau pengurangan dikerjakan untuk nomor urut yang ketiga. Itu untuk triks menghitung hitungan campuran. Oke, yang pertama Q, kurung, berarti ini kita hitung terlebih dahulu. 15 ditambah 39 itu adalah 54. Jadi soalnya menjadi 1050 dikurangi 54 dikali 14. Kurung sudah kita selesaikan. Berikutnya perkalian atau pembagian. Jadi di sini yang ada perkalian berarti 54 dikali 14. Di situ hasilnya adalah 756. Jadi 54 dikali 14 itu kalau kita hitung ketemu 756. Sehingga 1050 dikurangi 756 itu hasilnya adalah 294. Sehingga jawabannya adalah D. Jadi saya ulangi lagi, untuk mengerjakan hitungan campuran yang pertama adalah kita gunakan kata singkatan Q kali G larang, kurung didahulukan, setelah itu kita hitung yang ada perkalian dan pembagian, kemudian larang, penjumlahan atau pengurangan. Jadi soal untuk nomor 1 adalah jawabannya adalah D. Berikutnya kita ke soal nomor 2. Kita bersihkan dulu. Terlalu kebesaran, maka kita pakai ini.
Lia memiliki coklat sebanyak 11 kotak. Setiap kotak berisi 6 coklat. Saat di sekolah, Lia membagikan coklat tersebut kepada 22 temannya. Coklat yang diterima masing-masing teman Lia adalah, anak-anak, ini merupakan hitungan dalam soal cerita. Oleh karena itu kita ubah ke bentuk hitungan. Lia memiliki coklat sebanyak 11 kotak. 11 kotak. Setiap kotak berisi 6 coklat. Berarti kita kali dengan 6. Saat di sekolah, Lia membagikan coklat tersebut kepada 22 temannya. Berarti dibagikan kepada 22 temannya. Coklat yang diterima masing-masing teman Lia adalah titik-titik buah. Anak-anak, untuk hitungan campuran seperti ini, kita tadi sudah memakai rumus Q kali G larang. Ini saya ulangi lagi. Ketika kurung tidak ada, maka kita langsung ke kali G perkalian atau pembagian. Jadi perkalian dan pembagian ini ada dalam satu baris. Jadi boleh pembagian terlebih dahulu, boleh perkalian terlebih dahulu. Tergantung kalian yang mudah yang mana. Jadi anak-anak semuanya, jika kurung tidak ada, maka kita langsung ke perkalian dan pembagian. Kita hitung 11 kali 6 adalah 66. Berikutnya setelah ini selesai kita bagi 22. Ketemu berapa anak-anak? 66 dibagi 22 yaitu ketemu 3. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya kita ke soal nomor 3. Kita bersihkan dulu. Kita berlatih menari setiap 6 hari sekali. Hanin berlatih menari setiap 8 hari sekali. Dan Intan berlatih menari setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 2 Maret 2021, mereka berlatih menari bersama-sama. Mereka akan berlatih menari bersama-sama lagi pada tanggal A 26 Maret 2021, B 24 Maret 2021, C 16 Maret 2021, dan D 14 Maret 2021. Anak-anak semuanya, soal seperti ini adalah soal yang mencari KPK, anak-anak. Ciri-ciri soal KPK yaitu pilihan jawaban berupa tanggal dan menggunakan kata bersama-sama lagi. Nah, ini ciri-cirinya. Dan sini tanggal. Ini ciri-ciri kalau kita mencari KPK. Mari kita hitung bersama-sama. Yang pertama kita dengan cara faktorisasi prima dari angka 6. Karena di sini ada 6 hari sekali, maka kita tulis 6 dulu. 6 ini faktorisasi primanya adalah 2 kali 3. Berikutnya tanggal yang kedua adalah 8 hari sekali. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 kali 2, 4 kali 2 lagi sama dengan 8. Atau 2 pangkat 3. Berikutnya, pada tanggal dan Intan berlatih menari setiap 4 hari sekali. 4 hari sekali berarti KPK-nya
Oh, maksudnya faktor primanya adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Setelah faktorisasi primanya sudah terlihat, maka kita kalikan, yakni faktorisasi prima, pangkat tertinggi, dan bilangan yang tidak sama. Oke, bilangan yang tidak ada persekutuannya. Jadi saya ulangi lagi, untuk mencari KPK, pilih faktorisasi prima yang sama, pangkat tertinggi yang kita pilih. Di sini ada 2, ini ada 2 pangkat 3, di sini ada 2 pangkat 2. Maka kita pilih yang paling besar, 2 pangkat 3. Maka yang lain sudah tidak berlaku karena sudah kita pilih faktorisasi prima persekutuan terbesar. Kemudian kita kalikan dengan faktorisasi prima yang lain, yakni 3. Nah, 2 pangkat 3, yakni 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, nilainya 8. Kali 3, 8 kali 3, hasilnya adalah 24. Pertanyaannya tadi, mereka akan berlatih menari bersama-sama lagi pada tanggal berapa? Di sini ketemu KPK-nya 24. Karena tadi pada tanggal 2 Maret mereka bersama-sama, berarti akan bersama-sama lagi ketika 2 ditambah dengan 24 hari lagi hasil dari KPK ini. 2 tambah 24 ketemu 26 Maret. Jadi anak-anak semuanya, 2 Maret mereka bersama-sama lagi. Kemudian kapan mereka bersama-sama lagi? Yaitu setelah 24 hari lagi, yakni tanggal 26 Maret. 24 ini diperoleh dari hasil pencarian KPK tadi. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya kita ke soal nomor 4. Rian mempunyai kelereng sebanyak 48 warna biru dan 36 warna hitam. Jika seluruh kelereng dimasukkan ke dalam beberapa kotak dengan perbandingan warna sama banyak, maka kotak yang diperlukan Rian paling banyak adalah berapa buah. Anak-anak semuanya, soal seperti ini adalah ciri-ciri dari soal yang mencari FPB. Ciri-cirinya soal yang mencari FPB adalah pilihan jawaban lebih kecil dari bilangan yang ada dan menggunakan kata terbanyak. Nah, ini. Adapun cara untuk mencari FPB, kita gunakan cara dengan faktorisasi prima dari 48 dan 36. Itu adalah, coba kita oret-oret di sini, 48 2 kali 24. Berikutnya 24 ini 12 kali 2. 12 ini 2 kali 6. Kemudian 6 ini 2 kali 3. Oke, duanya ada 1, 2, 3,
4. Berarti 48 faktorisasinya primanya adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian 36 itu 2 kali 18. Kemudian 18 itu 2 kali 9. Kemudian 9 itu 3 kali 3. Jadi faktorisasi prima dari 36 adalah 2-nya pangkat 2, kemudian 3-nya pangkat 2. 2-nya 2, 3-nya pangkat 2 juga. Untuk mencari FVB, cari faktorisasi prima persekutuan yang sama, ya maksudnya yang sama, namun pilih pangkat yang terkecil dari 2 ini. Yang terkecil adalah 2 pangkat 2. Saya tulis di sini biar lebih mudah. Saya tulis FPB. Dikali 3 pangkat 2 dengan 3, yang kecil adalah yang 3 tanpa pangkat. Jadi FVB-nya 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikali 3, 12. Jadi hasilnya adalah 12, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 5. Pak Budi memperoleh 16,8 kg ikan tongkol dan 4/5 ikan tenggiri. Dari hasil tangkapan tersebut terjual 9,25 kg ikan tongkol. Sisa ikan yang belum terjual adalah, oke bentar, kita bersihkan dulu. Oke, kita lanjut. Pak Budi memperoleh 16,8 kg ikan tongkol. Saya tulis di sini. (16,8 kg ikan tongkol dan 4/5 kg ikan tenggiri dan 4/5 kg ikan tenggiri. Dari hasil tangkapan tersebut terjual 9,25 kg ikan tongkol. Sisa ikan yang belum terjual adalah, berarti karena terjual ini tadi, terjual 9,25 kg, berarti dikurangi 9,25 kg. Oke, kita hitung. 16,8 ditambah 4/5 ini kita rubah menjadi pecahan desimal. Caranya seperti ini. 4/5 penyebutnya kita jadikan per 10. Berarti kita kali 2. Pembilangnya juga karena dikali 2, maka kita kali 2. Hasilnya 5 kali 2 per 10, 4 kali 2, 8. 8/10, maka di belakang koma adalah 1 angka, menjadi 0,8. Jadi 4/5 ini adalah 0,8.
dikurangi 9,25. Kita hitung yang ini, 16,8 ditambah 0,8. Kita hitung 17,6. Kemudian kita kurangi 9,25. Kita luruskan komanya. Ini kita anggap ada 0. 0 kurangi 5 berarti pinjam, jadi 10 kurangi 5 tinggal 5. Ini tadi karena dipinjam 1 di sini, maka ini tinggal 5 kurangi 2 menjadi 3. Kemudian 7 kurangi 9, karena tidak bisa maka langsung 17 kurangi 9 menjadi 8. Komanya turun. Jawabannya adalah 8,35 kilogram. Berikutnya kita ke soal nomor 6. Sebuah mercusuar pada denah digambar setinggi 5 cm. Tinggi sebenarnya mercusuar tersebut adalah 45 meter. Denah tersebut dibuat dengan skala A1:50, B1:90, C1:500, dan D1:900. Anak-anak semuanya, kita tahu bahwa untuk mencari skala caranya adalah, ini agak pelan karena kita menggunakan pensil Epic, jadi agak pelan, adalah tinggi pada denah, kemudian per tinggi sebenarnya. Saya ulangi, tinggi pada denah dibagi tinggi sebenarnya. Bentar, saya akan memakai alat bantu lain. Tinggi pada denah, saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Tinggi pada denah yakni adalah 5 cm. Tinggi sebenarnya adalah 45 meter. Lima sentimeter ini banding 45 meter. Karena untuk skala itu satuannya adalah pakai sentimeter di sini, maka semuanya kita rubah menjadi sentimeter. 5 cm tetap 5 cm. Saya hapus dulu biar bagus. 5 cm, kemudian 45 meter kalau dijadikan ke sentimeter sama dengan, kita coba pakai cara seperti ini. Kita harus dapat makan dengan cukup minum, tinggal nambah-nambahi M.
Saya ulangi lagi, kita mungkin bisa pakai cara ini. Kita harus dapat makan dengan cukup minum. Tadi kita rencananya 45 meter dirubah menjadi berapa sentimeter? Karena untuk skala kita pakai padoan sentimeter. Meter ke sentimeter, 1, 2. Berarti menjadi 1, 2. 45 meter sama dengan 4.500 cm. Berikutnya kalau kita sederhanakan menjadi 1, di sini 1, berarti kita bagi 5. 5 menjadi 1 ini berarti kita bagi 5. Berarti yang bawah kita bagi 5 juga. 4.500 dibagi 5 itu ketemu 900. Oh, ternyata tidak bisa. Jadi saya tulis di sini saja. Oh, sini. 5 bagi 5 ketemu 1. 4.500 bagi 5 sama dengan 900. Jadi skalanya adalah 1:900. Nah, ini. Saya ulangi lagi caranya. Kita tentukan rumus skala, yakni dengan tinggi pada denah per tinggi sebenarnya. Kemudian kita tulis 5 cm banding atau per 45 meter. Kemudian kita rubah menjadi cm semua. 5 cm menjadi 5 cm, 45 meter menjadi 4.500 cm dari ini. Kemudian setelah itu, setelah cm semua, maka kita bagi penyebutnya ini, pembilangnya ini menjadi 1. Caranya dibagi 5. Karena di pembilangnya dibagi 5, maka di bawah dibagi 5. Ketemu 1:900. Ini 900 anak-anak, mohon maaf. Nah, 900 ini. Berikutnya kita ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Hasil dari 3 lusin ditambah 1,5 kodi ditambah 1 cross adalah titik-titik buah. Oke, anak-anak semuanya. 3 lusin. Ya, ini. 3 lusin dijadikan ke buah. 3 lusin berarti 1 lusinnya itu 12. Berarti 3 kali 12. Kita kurung karena kita kerjakan, kita hitung dulu nanti. Kemudian 1,5 kodi itu, 1 kodinya itu adalah 20 buah. Berarti kalau 1,5 atau 1,5 kodi berarti 30 buah. Ditambah 1 cross. 1 cross itu yakni 144 buah. Berarti ditambah 144 buah. Nah, kita hitung 3 kali 12 itu hasilnya adalah 36. Kemudian ditambah 30, ditambah 30, selanjutnya ditambah 144. Hasilnya 210. Oh, hasilnya 210. Sehingga jawabannya adalah A.
Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 8. Silakan kalian perhatikan soalnya. Dani akan berkunjung ke rumah paman. Ia naik bus sejauh 17,5 km. Kemudian naik angkutan kota sejauh 8.000 meter. Setelah itu berjalan kaki sejauh 1.200 dekameter. Jarak rumah Dani ke rumah paman adalah berapa meter? A. 9.870 meter, B. 26.700, C. 37.500, dan D. 195.000. Kita hitung, kita oret-oret lagi. Dani akan berkunjung ke rumah paman. Ia naik bus sejauh 17,5 km. 17,5 km. Kemudian naik angkutan kota sejauh 8.000 meter. Berarti kita tambah. Oh, satuannya lupa. 17,5 km. Ditambah 8.000 meter. 8.000 meter. Setelah itu berjalan kaki sejauh 1.200 dekameter. Berarti nambah lagi 1.200 dekameter. Jarak rumah Dani ke rumah paman adalah berapa meter? Nah, ini yang ditanyakan adalah satuannya adalah meter. Nah, maka kilometer kita jadikan ke meter. 8.000 meter ini sudah jadi meter. Kemudian 1.200 dekameter kita jadikan meter juga. Kita samakan satuannya. Oke, tadi caranya kita harus dapat makan dengan cukup minum. Oke, kita tambahi M, meternya. Ini karena meter sudah tidak kita tambahi M. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kita harus dapat makan dengan cukup minum. Nah, ini singkatannya. Untuk memudahkan kalian dalam menghafal tingkatan-tingkatan satuan panjang. Kita kembali ke soal. 17,5 km ke meter. 1, 2, 3. Berarti di sini 17,5 1, 2, 3. Berarti nambah 0 di sini, 0 di sini menjadi 17.500 meter. Ditambah 8.000 meter langsung seperti 8.000 ditambah 1.200 dekameter. Dekameter ke meter 1. Berarti tinggal nambahi 01 menjadi yang awalnya 1.200 menjadi 12.000. Selanjutnya kita jumlah karena sudah satuannya sudah meter, ini sudah meter dan ini tadi sudah meter. Karena dekameternya sudah kita rubah menjadi meter, satu tingkat kita tambahi 01. Kita jumlah ini dan ini dan ini. Hasilnya yaitu berapa anak-anak? Silakan dihitung. Hasilnya adalah 37.500 meter.
Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 9. Sebuah sekolah memiliki lahan seluas 0,16 hektar. Digunakan untuk ruang kelas 9,5 dekameter persegi. Untuk aula digunakan 375 meter persegi dan sisanya untuk halaman sekolah. Luas halaman sekolah tersebut adalah berapa meter persegi? A 485, B 375, C 325, dan D 275. Anak-anak semuanya, untuk soal nomor 9 ini kita samakan satuannya menjadi meter persegi semua, seperti soal sebelumnya. Oke. Karena ini menanyakan sisanya, berarti kita kurangi. Luas lahan awalnya berapa, dikurangi untuk ruang kelas, dan dikurangi untuk ruang aula, sehingga nanti ketemu sisanya. Yang mana sisanya di sini kita rubah satuannya menjadi meter persegi. Yuk kita hitung bersama-sama. 0,16 hektar dikurangi 9,5 dekameter persegi dikurangi lagi ini 375 meter persegi sama dengan berapa meter persegi? Saya ulangi lagi, 0,16 ini luas tanah awal dikurangi 9,5 dam untuk ruang kelas ini, dan dikurangi 375 meter persegi untuk aula. Sisanya berapa meter persegi? Saya ulangi lagi, di sini satuannya hektar. Kita rubah dulu ke meter. Yang dekameter persegi kita rubah juga ke meter. Sehingga 0,16 hektar ini jika kita rubah, itu hasilnya yaitu kita hitung. Kita tadi harus dapat makan dengan cukup minum. Kita kasih meter semua. Tuh, ini karena meter persegi sudah tidak usah dikasih meter. Kemudian karena ini tentang luas, maka kita kasih tanda persegi. Oke, kita mulai. 0,16 hektar. Hektar itu sama saja di hektometer persegi. Kita rubah ke meter persegi. Seret 1, 2. Karena ini ada perseginya, ada duanya, berarti 2 tingkat dikali 2 ini berarti langsung menjadi 4 tingkat. 0,16 ini kalau langsung kita tingkat 4, 1, 2, 3, 4, berarti menjadi 1600 meter, karena sudah kita rubah ke meter ini. 1600 meter persegi. Kemudian dikurangi 9,5 dekameter persegi. Ini kita rubah juga ke meter persegi. Dekameter ke meter persegi. 1
Karena ini ada perseginya, berarti satu tingkatan langsung 2. 1 kali 2, 2 tingkatan. Berarti 9,5 ini menjadi 1, 2, 950 meter persegi. Dikurangi lagi 375 meter persegi, yakni merupakan luas dari aula ini. Karena ini sudah meter persegi, berarti kita tidak usah merubahnya ke meter persegi karena sudah sama. Adapun hasilnya dari ini dikurangi ini dikurangi ini, kira-kira berapa hasilnya anak-anak? Hasilnya adalah 275 meter persegi, ya. Ini jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 10. Sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Jika waktu tempuh bus dari kota A ke kota B selama 2 jam 30 menit, maka jarak yang ditempuh bus tersebut adalah berapa kilometer. Anak-anak semuanya, untuk mencari jarak ini kita menggunakan rumus standarnya, yaitu kecepatan. Saya tulis di sini, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti untuk mencari jarak, ini kan jarak atau S adalah kecepatan dikali waktu. Nah, 48 km jam ini adalah kecepatannya, sehingga V sama dengan 40, maaf ini kecepatannya adalah 48 dikali waktunya 2 jam 30 menit atau 2 jam setengah, sehingga 2,5. 48 kali 2,5 sama dengan kira-kira berapa anak-anak? 48 dikali 2,5 hasilnya adalah 120 kilometer. Dari mana itu? Kita coba hitung. 48 kali 2,5. 8 kali 5 sama dengan 40, tulis 4, tulis 0, nyimpen 4. 4 kali 5, 20 ditambah 4, 24. Selanjutnya 8 kali 2, 16. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Kita jumlah 0, 4 tambah 6, 10, 3 tambah 9, 12. Di belakang koma ada satu angka, berarti begini, 120,0 atau 120. Jadi jawabannya adalah 120. Anak-anak semuanya, demikian tadi
Kira-kira sudah setengah jaman kita membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Oleh karena itu kita cukupi sekian. Adapun untuk soal nomor 11, 12, 13, 14 hingga selesai nanti akan kita bahas pada bagian kedua video ini. Untuk sementara bagian pertama kita cukupi sekian. Jangan lupa bila bermanfaat bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian sebanyak mungkin agar teman-teman kalian bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Boleh di grup kelas atau grup-grup belajar lainnya. Sampai ketemu di bagian kedua video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.